Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ali Budinur, mahasiswa semester 6 Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan SMK Otomotif di mata kuliah Studio Terpadu 3. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Dede Irwan STMT selaku dosen pembimbing di mata kuliah ini. Lalu yang terhormat, Bapak Muhammad Ilmi STMSC selaku dosen penguji di mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang arsitektur hijau di bangunan ini. Pertama, orientasi matahari. Posisi bangunan menghadap timur laut mengikuti bentuk dan posisi site. Pada posisi ini, bangunan yang berada di dalam site tidak terkena langsung efek sinar matahari langsung, membuat bangunan lebih optimal dalam memanfaatkan sirkulasi pencahayaan ke dalam bangunan. Lalu pada posisi timur laut diberi vegetasi peneduh agar terhindar dari sinar matahari langsung dari sisi timur dan juga mengurangi masuknya polusi dari jalan ke dalam bangunan. Lalu lapangan menghadap tenggara membuat sinar matahari dari barat tidak membuat silau para pengguna dan lebih teduh karena dikelilingi oleh bangunan yang cukup tinggi. Lalu pada sisi bagian barat laut, bangunan diberi sun shading agar terhindar dari sinar matahari langsung ke dalam bangunan. Lalu sirkulasi udara, angin berhembus dari arah timur ke barat sehingga sirkulasi udara menuju bangunan merata dan optimal. Skematiknya seperti ini. Lalu item dan material yang digunakan pada bangunan ini. Pertama ada grass block. Penggunaan grass block di area parkiran. Keunggulan grass block sendiri ialah membantu proses penyerapan air kedua lebih kuat dan tahan lama. Lalu 3 tahan terhadap cuaca. 4 harga lebih murah dan pemasangan lebih cepat. Lalu 5 memperindah tampilan set bangunan. Lalu ada lampu LED dan AC inverter. Penggunaan lampu LED dan AC inverter agar hemat energi dan ramah lingkungan dan menghitung kebutuhan masing-masing setiap ruangan agar pemakaiannya lebih efisien. Lalu vegetasi peneduh. Memanfaatkan vegetasi peneduh ke dalam site agar mengurangi sinar matahari panas ke dalam bangunan dan membuat kenyamanan termal di dalam ruangan lebih sejuk. Vegetasi peneduh juga digunakan untuk mengurangi polusi dan kebisingan ke arah bangunan sehingga peletakannya berada di depan site dan juga mengelilingi site. Lalu ada biosafety tank. Penggunaan biosafety tank sendiri agar ramah lingkungan karena tidak mencemari air tanah, lalu tidak berbau, daya tampungnya pas dan tidak mudah bocor. Lalu ada konsep warna bangunan ini sendiri ialah menggunakan warna putih menggambarkan kebersihan, kepolosan dan kemurnian. Lalu menggunakan warna hijau menggambarkan suasana keharmonisan, teduh, santai, alami, menyejukkan dan menyenangkan. Perancangan SMK 46 Pontianak dibangun di atas lahan yang telah dibangun bangunan lain sebelumnya, bukan menggunakan lahan hijau sehingga menjadi salah satu kriteria bangunan arsitektur hijau sendiri. Lalu selanjutnya pada struktur sendiri saya menghitung tulangan balok setiap balok yang dirancang pada bangunan saya. Pertama ada balok ukuran 50 x 25 cm menggunakan diameter tulangan 16 mm dengan jumlah batang 5 batang yang berada di luar. Lalu di diameter dalamnya menggunakan ukuran 16 mm dengan jumlah 3 batang. Lalu selanjutnya ukuran balok 30 x 15 cm menggunakan tulangan menggunakan tulangan 13 mm yang berada di luar dengan jumlah 2 batang. Lalu di dalamnya menggunakan tulangan diameter 13 dengan jumlah 2 batang.
Selanjutnya tulangan balok ukuran 20 x 40 cm dengan menggunakan tulangan 16 mm dengan jumlah 3 batang, dan tulangan dalamnya menggunakan 16 mm dengan jumlah 2 batang. Lalu perhitungan tebal plat lantai, saya menghitungnya dengan menggunakan metode seperti ini, dengan bentang plat dalam arah pendek 3 meter, lalu bentang plat arah panjangnya 2,5 meter. Yang didapatkan hasilnya tebal plat lantainya ialah 8,123 cm. Lalu ada perhitungan lampu. Perhitungan lampu sendiri saya menggunakan rumus N sama dengan E kali L kali W per total nilai pencahayaan lampu kali LLF kali CU kali N. Jadi saya hitung per setiap ruangannya terdiri dari beberapa lampu. Pertama ada carport dengan menggunakan lampu LED 9 watt dengan jumlah 2 titik lampu. Lalu ada lobby menggunakan LED 9 watt berjumlah 4 titik lampu. Lalu ada koridor berjumlah 10 titik lampu menggunakan lampu LED 9 watt. Lalu ruang guru menggunakan lampu LED 9 watt dengan jumlah 5 titik lampu. Lalu ruang TU menggunakan lampu LED 9 watt berjumlah 2 titik lampu. Lalu ada ruang komite menggunakan lampu LED 9 watt berjumlah 5 titik lampu. Lalu ada ruang WC pegawai perempuan menggunakan LED 7 watt berjumlah 1 titik lampu. Lalu WC pegawai menggunakan lampu LED 7 watt berjumlah 1 titik lampu. Lalu ada ruang kepala sekolah menggunakan lampu LED 9 watt berjumlah 2 titik lampu. Lalu ada ruangan wakaf sekolah menggunakan lampu LED 9 watt berjumlah 2 titik lampu. Lalu ada ruang dapodik menggunakan lampu LED 9 watt berjumlah 1 titik lampu. Ruang rapat lampu LED 9 watt berjumlah 1 titik lampu. Lalu ada ruang pantry lampu LED 7 watt 1 titik lampu. Gudang arsip lampu LED 9 watt 1 titik lampu. Dan lalu ada ruang servis lampu LED 7 watt 1 titik lampu. Dan area tangga lampu LED 9 watt 1 titik lampu. Selanjutnya inilah daftar gambar rancangan SMK 46 Pontianak. Pertama ada situasi hingga detail septic tank. Pertama ada situasi, inilah gambar situasinya dengan skala 2500. Selanjutnya gambar situasi dengan segmen 1:200. Pertama ada segmen 1, lalu ada segmen 2, lalu ada segmen 3, lalu ada segmen 4, lalu ada segmen 5 dan segmen 6, lalu ada segmen 7, dan segmen 8. Selanjutnya dari segmen 9 dan segmen 10. Selanjutnya ada segmen 11 dan segmen 12. Lalu selanjutnya ada segmen 13 dan segmen 14. Selanjutnya ada segmen 15
dan segmen 16. Selanjutnya side plan bangunan saya seperti ini dengan pola sirkulasi dan penempatan area parkirnya itu sendiri. Ini gambar dengan skala 750. Lalu ada segmen dengan skala 250. Pertama ada segmen kedua. Lalu ada segmen kedua dan ketiga. Lalu ada segmen 4 dan segmen 5. Lalu ada segmen 6 dan segmen 7. Lalu ada segmen 8 dan segmen 9. Selanjutnya ada rencana perkerasan dan tata hijau. Gambaran seperti ini dengan keterangan ada beton, lalu vegetasi, grass block, aspal, dan saluran. Pertama ada segmen dengan skala 250. Lalu pertama ada segmen 1, lalu ada segmen 2 dan segmen 3, lalu ada segmen 4 dan segmen 5, lalu ada segmen 6 dan segmen 7, lalu ada segmen 8 dan segmen 9. Lalu ini dana keseluruhan bangunan di SMK Otomotif yang saya rancang. Pertama ada lantai dasar, lalu ada lantai 1 bangunan, lalu ada lantai 2, lalu ada tampak depan, tampak samping kanan, lalu ada tampak samping kiri dan tampak belakang. Selanjutnya bangunan terpilih yang saya pilih ialah bangunan kantor, terdiri dari ruangan carport, ruangan lobi, TU, ruangan guru, dan ruangan komputer dan WC pegawai. Lalu dana lantai 1 kantor terdiri dari ruangan dapodik, wakil kepala sekolah, lalu ada ruang rapat, ruang tunggu, ruang pantry, gudang arsip, ruang servis, dan WC pegawai. Selanjutnya ini dana atap bangunan kantor yang saya rancang. Lalu ini dana layout lantai dasar mengikuti furniture sesuai ruangan itu sendiri. Lalu ini dana layout lantai 1. Lalu ini tampak depan bangunan dan tampak samping kanan. Lalu ini tampak samping kiri dan tampak belakang. Lalu ada rencana PJV lantai dasar. Lalu ada rencana PJV lantai 1. Lalu ini detail PJV terdiri dari detail do dan detail DOS 009. Lalu ini detail jendelanya dan glass block. Lalu ini detail arsitektural. Yang pertama, saya mendetailkan sun shading menggunakan besi hollow 4x4 tebal 0,6 mm. Lalu ada Kenwood sunset tebal 14 mm. Lalu dengan ada potongan AA dan potongan BB. Lalu ada detail arsitektural yang kedua ialah curtain wall menggunakan tiang blok mullion dengan ukuran 50 x 150 tebal 0,5 mm. Lalu ada kaca clear dengan tebal 5 mm. Lalu ini eksterior yang pertama.
lalu ini eksterior yang kedua, lalu ini eksterior yang ketiga, lalu ini eksterior yang keempat. Lalu ini interior yang pertama, yaitu ruang rapat. Lalu ini interior yang kedua, ruang kepala sekolah. Lalu ini interior yang ketiga, ruang guru. Lalu ini interior yang keempat, ruang lobi. Lalu ada rencana blok dasar, lantai dasar. Lalu ini rencana ring balok lantai 1 dengan menggunakan balok ukuran 50 x 25. Lalu ada menggunakan ukuran balok 40 x 20. Lalu ada menggunakan balok anak dengan ukuran 30 x 15 cm dan dengan ukuran kolom 25 x 25 cm. Lalu ini rencana pondasinya. Pertama ada detail potongan P1, lalu ada potongan P2, lalu ada potongan P3. Lalu ini rencana tangga, mulai dari tampak tangga hingga potongan tangga menggunakan tulangan diameter 13, lalu dengan ketinggian upthreadnya 17,1 cm. Lalu ini rencana atap, terdiri dari kuda-kuda 1, lalu ada kuda-kuda 2 dan kuda-kuda ketiga dengan ukuran C75 dengan tebal 0,75 mm. Lalu dengan ukuran rank 75 0,4 mm. Lalu menggunakan atap metal stone. Pertama ada kuda-kuda K1 dan detailnya dengan bentang 6 meter. Lalu ada kuda-kuda K2 dengan bentang 5 meter. Lalu selanjutnya ada rencana plafon dan titik lampu dengan lantai dasar. Pada bagian plafon di ruangan ruang guru, lobi, tata usaha, komite dan koridor menggunakan plafon gypsum board. Lalu pada ruangan WC pegawai menggunakan plafon kalsi board. Lalu menggunakan lampu LED 9 watt. Lalu ada menggunakan lampu LED 7 watt. Lalu ada saklar ganda, saklar tunggal dan stop kontak dengan 10 ampere 200 watt. Lalu ini rencana plafon dan titik lampu dengan lantai 1. Lalu ini potongan arsitektural dari potongan AA. Lalu ada potongan BB. Selanjutnya rencana air besi pada lantai dasar. Lalu ini rencana air bersih dan kebakaran lantai 1. Untuk saluran sendiri menggunakan penempatan salurannya berada di shaft. Lalu ini skematik air besi dan kebakaran. Lalu ini rencana air bersih dan pemadam kebakaran bangunan kantor pada site. Pertama ada segmen 1, lalu ada segmen 2 dan segmen 3 terdapat titik meteran PDAM dan saluran PDAM. Dan ini segmen 4-nya. Lalu ini ada
detail ground tank dengan lebar 7 meter, dengan panjang 7 meter, lebar 3 meter, dengan kedalaman 3 meter. Lalu ada rencana air kotor dan air bersih, air bekas, lantai dasar. Saluran itu sendiri berada di shaft. Lalu rencana air kotor dan air bekas lantai 1. Lalu ini skematik air kotor dan air bekas. Lalu ini penempatan safety tank yang ada di site. Pertama ada segmen 1, lalu ada segmen 2, lalu ini ada detail biosafety tank dengan lebar 1,45 meter. Ini ada tampak depan dan tampak belakang. Lalu ini dengan lebar 3,750 meter. Ini ada tampak atas dan tampak samping biosafety tank. Selanjutnya yang terakhir, executive summary. Pertama ada set plan dan dana lantai dasar. Perubahan pertama pada set ke-1 adanya pembesaran antara lapangan olahraga dengan lapangan upacara. Lapangan olahraganya posisinya miring, tidak sejajar dengan posisi bangunan. Denah bangunan terlalu memaksa. Lalu area parkir tidak ada atap. Lalu perubahan kedua. Perubahan set pada kedua ialah lapangan olahraga dan lapangan upacara menjadi satu, membuat satu lingkup bangunan umum dan memisah antar gedung jurusan. Parkiran mobil sangat minim, hanya berjumlah 4. Lalu perubahan ketiga dan yang itu terakhir, pada set ketiga posisi seluruh bangunan dimundurkan agar sesuai kapasitas muatan parkiran. Lalu posisi bangunan jurusan diubah dari sebelumnya. Lalu ini dana lantai dasarnya sama seperti site perubahannya. Lalu ini dana lantai 2 sama juga. Lalu ini tampak depannya, bentuk tampak depan perubahan ke-1, perubahan kedua seluruh bentuk tampak bangunan berubah dari segi posisi dan bentuk denah. Lalu perubahan ketiga bentuk tampak kedua sama tapi dimundurkan agar sesuai dengan kebutuhan parkir dan peletakan yang lebih tepat. Lalu ini tampak samping kanannya sama seperti perubahan tampak depan. Lalu ada tampak samping kiri dan tampak belakang. Inilah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.